Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, bulan Ramadan udah tiba. cakep. Emang siapa yang mau pantun? Cakep aja. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Ibu semua di sini pada puasa nggak? Insya Allah. Puasa apa kagak? Puasa. Insya Allah. Nah saya tanya sama ibu nih. Kalau ibu puasa, buka puasanya pakai apa? Ada yang kolak, ada yang pakai belewah, ada yang kurma, ada yang gorengan ya. Gorengannya nyocol pakai sambal kompak. Sama semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini. Dan juga Anda pemirsa yang ada di rumah. Siang hari ini memang waktu-waktu yang kritis, Bu. Ini rasanya kalau ngelihat ada teh manis lewat pakai es, bawaannya pengen minum aja. Apalagi masih di awal-awal. Betul apa betul, Bu? Betul. Godaan. Baik, pemirsa senang sekali kita bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Spesial edisi bulan Ramadan dan seperti biasa mari kita awali dengan pertama membaca Alhamdulillah ya. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Kalau sahur yang bangunin semua di rumah untuk bangun sahur siapa? Ibu. Langsung ya Bu ya. Bapaknya kemana Bu? Tidur. Sama. Memang perannya ibu-ibu nih biasanya kalau bulan Ramadan ya mungkin Anda yang di rumah atau mungkin yang di perantauan kangen kali sama ibunya. Kenapa? Karena yang biasanya bangunin itu kalau di rumah tuh ibu ya kan. Anak dibangunin ibu, bapak yang bangunin ibu. Ibu ngapain Bu kalau misalnya sebelum sahur? Masak, siapin makanan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, ngomong-ngomong bulan Ramadan, ini identik dengan bulannya Al-Qur'an. Nah, karena ini tema kita adalah meraih keberkahan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini hadir bersama kita guru-guru kita yang akan membahas tentang keberkahan bulan Ramadan dan juga keutamaannya dalam membaca Al-Quran. Yaitu izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram Ustadz Andi Usman Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya Ramadan ini ada nggak tradisi khusus yang biasa dilakukan sama keluarga Ustadz? Ada. Apa Ustadz? Biasanya kita itu untuk menunggu saat-saat sahur kita tadarusan bareng. Oh tadarusan di rumah, oh Masya Allah. Melakukan sholat qiyamul lail, kita tadarusan bareng sambil menunggu waktunya sahur. Allahu Akbar. Nih mungkin ada juga ya Bu ya. Biasanya orang pas lagi menunggu sahur nungguin makanan. Ini tadarusan, Masya Allah. Bisa diikutin ya Bu ya, Insya Allah. Baik di samping Ustadz Andi Usman Taufan hadir guru kita Ustazah Inna Rotul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini di hadapan para ibu-ibu. Ustazah kalau di rumah ada nggak sih tradisi di awal-awal Ramadan yang biasanya kayaknya ini wajib nih. Kayaknya semua wajib ikut di hari-hari pertama biasanya gitu. Ada nggak di rumah Ustazah? Apa? Jadi kita fastabiqul khairat. Ya. Jadi di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Nasrul Huda, entrepreneur berbasis agribisnis, kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi nanti kalau misalnya yang terbanyak dapat reward. Oh. Tidak hanya dari Allah, tetapi dari ma'had, dari pondok pesantren, Masya dari keluarga. Jadi ini kita fastabiqul khairat dalam tadarus ya, Tadarus Quran. membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini kan kesempatan momen untuk kita banyak-banyak ngejus Bu. Ngejus Ya Bu? kan? Dalam bulan Ramadan kita harus banyak-banyak ngejus. Ngejus. Ngejus Al Quran. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Samping beliau ada hadir guru kita, ustadz kita, ini jauh-jauh dari Cirebon.
bersama kita Al-Mukarram Ustadz Mededu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini nanti Ramadan ini nih berarti khususon di Jakarta apa nanti balik ke Cirebon ini? Ada nggak harus buka puasa di rumah sama keluarga? Ya, harus buka puasa di Cirebon. Karena tahun ini saya stay di Cirebon, yang biasanya selalu di luar ya. Luar-luar ya. Ya, tugas di luar. Iya. Dan insya Allah tahun ini full di Cirebon bersama keluarga. Masya Allah. Bu, seneng nggak Bu? Kalau misalnya suami pulang kantor nyempetin untuk buka puasa sama-sama di rumah, seneng nggak? Senang, tentunya ini juga harapan kita semua ya. Di awal-awal Ramadan ini kita bisa nyempatkan buka puasa bersama dengan keluarga. Karena udah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat biasanya bukber semua sama teman-teman ya Bu ya. Masya Allah. Baik, itulah dia kegembiraan kaum muslimin di bulan Ramadan ya. Berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi biar gimana pun ada juga loh yang gak sempat berkumpul dengan keluarganya. Yuk kita ajak supaya bisa sama-sama dengan kita merasakan kegembiraan Ramadan. Ngomong soal Ramadan, saya akan ajak kita semua untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena pada bulan ini penuh dengan keberkahan, di mana di bulan ini setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti dalam bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada umatnya apa saja amalan sunnah yang dapat dilakukan pada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, ya Allah, Quran jangan cuma ditaruh di atas lemari ya Bu ya. Terus bacanya juga, itu juga kalau ingat Quran dibaca tiap hari apalagi bulan Ramadan. Nah ngomongin soal keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Ada nggak yang mau curhat atau mau nanya? Siapa? Ibu ada? Angkat tangannya mana? Wah banyak, oke silakan Ibu dulu. Pertanyaannya Ibu, nama Ibu siapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Asih dari Majelis Taklim Al-Fahasana dari Perumahan Bumi Setia Insani. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, mohon pencerahannya. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kami umat muslim ingin berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan. Tentunya salah satunya membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika kita seorang wanita sedang datang bulan, apakah masih bisa untuk kita selalu bertadarus seperti yang lain? Atau ada batasan yang harus kami jaga agar tidak melangkahi dari yang ditentukan syariat Islam? Terima kasih itu. Baik. Itu Baik. saja. Terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertanyaan ini nanti dijawab khusus sama Ustazah Inaratul Ain ya. Yang lain Ustadz mungkin bisa membahas tentang keberkahan tentang hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Silakan mungkin bisa langsung dijawab Ustazah, Fadol. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Kalau kita di bulan suci Ramadan ingin fastabiqul khairat dengan tadarus Al-Quran, namun terkendala oleh datang bulan dan juga datangnya matahari. Sehingga kita perlu untuk mensiasati dengan ibadah-ibadah lain yang pastinya juga sama utamanya dengan membaca Al-Quran. Nah, terkhusus bagi para hafidhoh. Hafidhoh ini adalah seorang yang hafal Al-Quran. Hafid atau hafidhoh ini memang diperbolehkan untuk bertadarus atau deres dalam bahasa kami. Itu every time, everywhere, itu always deres.
meskipun dalam keadaan haid atau udur atau datang bulan. Namun tidak boleh dengan menjaharkan. Menjaharkan itu artinya mensuarakan. Boleh deres ya, membaca Al-Qur'an dengan di hati kita, di pikiran kita, dengan membuka ayat demi ayat Al-Qur'an dan jangan dijaharkan di mulut. Itu adalah bentuk ikhtiar seorang hafidhah atau para penghafal Quran dalam menjaga hafalan Al-Quran. Ya. Namun bagi kita ibu-ibu yang mungkin jangankan hafal Al-Quran ya Bu, hafal surat Al-Fatihah aja sudah alhamdulillah. Nah, kita bisa menambah amalan-amalan kita di luar membaca Al-Quran. Yang pahalanya insya Allah sama dengan membaca Al-Quran. Termasuk wirid. Ala bidzikrillahi tadma'innul qulub. Ketika seorang wanita datang bulan rasanya itu kan gelisah, resah, gundah, was-was dan lain sebagainya. Maka dengan kita berzikir kepada Allah, zikir apapun yang kita sukai. Mau itu kalimat tahmid, mau itu kalimat takbir, mau itu kalimat istighfar. Yang penting adalah bagaimana hati kita dan pikiran kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dari situ pahalanya kita tidak kalah dengan tadarus Al-Quran. Ya. Karena kita bertadarus itu juga tujuannya adalah berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sebagai seorang wanita khususnya, kalau misalnya datang bulan boleh kita beramal ibadah yang lain seperti memasak untuk orang-orang yang berpuasa. Itu pahalanya luar biasa. Termasuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Contohnya ketika kita tidak berpuasa, maka ketika di siang hari bulan Ramadan bukannya pamer minuman. Malah justru minum di depan orang-orang yang berpuasa itu namanya tidak menghargai. Tapi justru harus kita jaga akhlak kita. Kita hargai orang-orang yang berpuasa. Jangan menampakkan diri bahwa kita itu sedang tidak berpuasa. Itu insya Allah termasuk pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah juga termasuk bagian ibadah yang tidak kalah penting. Yang insya Allah pahalanya juga tidak kalah dengan membaca Al-Quran. Jadi masih banyak sekali opsi-opsi atau pilihan-pilihan untuk kita beramal ibadah di bulan Ramadan selain daripada membaca Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Begitu. Terima kasih banyak Ustazah, Bu. Udah jelas ya. Ya, jadi bisa zikiran ya. Nanti kalau udah selesai datang mataharinya, datang bulannya. Baru boleh pegang Quran lagi, baca Qurannya lagi ya Bu ya. Kecuali buat para hafiz Quran dalam rangka menjaga hafalan Qurannya ya gitu ya saja ya. Silakan. Baik, untuk keberkahan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita paham bahwa membaca Al-Quran sendiri juga penuh keberkahan ya. Ada pahala di sana. Wabil khusus di bulan Ramadan. Mungkin silakan Ustadz Andi bisa menjelaskan tentang tema kita. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amma ba'd. Wallahu ta'ala fi dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa yubayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi, di antaranya sebagai hudan, petunjuk. Yang hatinya gelisah di bulan Ramadan, yang keluarganya di bulan Ramadan perlu pencerahan, Al-Quran obatnya. Apalagi kalau dibaca di dalam bulan suci Ramadan, keberkahannya berlipat-lipat. Hudannya keluar, petunjuknya keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau engkau bertakwa kepadaku melalui Al-Quran, Allah berikan jalan keluar di dalam permasalahannya. Di dalam kegalauan hatinya, di dalam problema rumah tangganya, Allah berikan jalan keluar dengan membaca Al-Quran.
Belum lagi kalau Al-Quran itu kita hayati bacaannya dan kita amalkan artinya, maka kita akan berperilaku seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, para sahabat bertanya, wahai Aisyah, kaifa an akhlaki Rasulullah SAW? Suami yang paling tahu kartu matinya adalah istri. Istri tahu banget dalam-dalaman suami. Begitupun Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, para sahabat bertanya kepada istri baginda Nabi Muhammad, yaitu Aisyah. Ya Aisyah, kaifa an akhlaki Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Apa jawab Aisyah? Akhlak suamiku, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Barang siapa Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, barang siapa ia cinta kepada Al-Quran, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran dan menekuni dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi segala larangan Al-Quran, maka ia akan mendapat dari sahabat Al-Quran itu sendiri. Iya. Dan kita bisa menjunjung sampai kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz tadi mic-nya kurang dekat itu tadi, masih terlalu jauh. Gak apa-apa. Silakan Ustadz Mededu mungkin bisa menambahkan atau juga memberikan pencerahan kepada kita tentang keberkahan Al-Quran dan juga keberkahan bulan Ramadan ini sendiri. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ibu-ibu yang berbahagia, kita di bulan Ramadan ini ada keteladanan dari Nabi. Apa keteladanan dari beliau? Beliau senantiasa memudarasatul Quran, yaitu membaca mengulang-ulang Al-Quran. Kenapa? Quran ini pesan dari langit, Bu. Ibu, kalau ibu ngasih surat ke bapak, pernah Bu surat-suratan Bu? Atau WA? Terus WA-nya tuh nggak dibaca-baca. Kira-kira ibu apa? Kesel. Awas kalau pulang. Wah, semua strategi itu sudah dipersiapkan itu. Ya, awas aja. Kata-kata jangan-jangan, dan jangan-jangan itu sudah ada di mulut. Emang yang ngomong otak? Mulut. Kesel, kecewa. Demikian juga Al-Quran, Bu. Itu pesan dari Allah untuk umat manusia. Ketika Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ada Quran, ada HP. Pilih mana, Kang David? Nah, HP. Jujur, pilih mana? HP. Ada Quran, ada HP, ada kolak. Kolak. Bulan puasa. Ibu lebih memilih HP. Bagaimana? Kira-kira. Sementara pesan dalam Al-Quran itu luar biasa. Isinya adalah tips hidup selamat di dunia dan tips hidup selamat di akhirat. Bahagia di akhirat. Ibu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi nggak pernah baca Al-Quran. Tapi tidak pernah menengok apa isi Al-Quran. Gimana mau dapat hasanah? Ada juga hasanahnya tetangga. Gitu Bu ya. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, ingin hidup ibu lebih baik lagi, jangan lupa dibuka pesan dari langitnya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kira-kira begitu, Kang David. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ustadz ngingetin kita nih, Bu, antara antara Quran sama HP, kita lebih cenderung pegang HP. Kadangkala Ustadz nih mohon maaf teguran buat kita semua, mungkin ya nggak semuanya ya. Nge-scrollin media sosial nggak terasa 1,5 jam. Ya, tapi baca Quran baru 15 menit, mata udah berat. Oh ya Allah. Ini setannya banyak banget nih, ya kan?
Padahal bulan Ramadan ini, tadi Ustaz bilang, ini bulan Ramadan ini kita disuruh puasa salah satu diantaranya adalah karena turunnya Al-Quran, ya kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fi Qur'ana hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru falyasumu. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kita akan lanjut lagi ngobrolin soal keberkahan baca Quran dengan bulan. Ini puasanya kerasa banget nih, lemes jawabnya. Tetap semangat ya. Buat Anda yang di rumah juga tetap semangat ya. Insya Allah di awal-awal ini masih banyak keberkahan buat kita sampai kita membiasakan hari selama hampir 1 bulan penuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tadi mengingatkan kita bahwa betapa mulianya bulan Ramadan ini dikarenakan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Karena itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, bicara mengenai ayat ini, maka langsung saja sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Andi Usman Taufan. Kepada Ustadz Andi Usman kami persilakan. Fadhal Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Khalid. Beliau ini teman sahabat waktu masih bujang ya Ustadz ya. Di Model Muda Production bersama Adam Jordan, Thomas Jorgi. Masya Allah. Jadi model banget tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas wa yubayyina minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha liliqa'ihi zuhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi kana harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radail wahyal fadail wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nas ila siratil mustaqim siratal ladzina namallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhadai wa salihin amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi. Pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil barri. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung.
di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Jemaah sekalian, ibunda semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ayah Usman. Bunda sekalian, semua agama di dunia ini mempunyai kitab yang dipandang suci bagi mereka. Semua agama. Dari orang-orang Yahudi punya kitab namanya kitab Taurat Zabur. Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel. Kaum Nasrani mempunyai kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya orang-orang Hindu namanya kitab Weda. Kitabnya orang-orang Buddha Tripitaka. Kitabnya orang-orang Cina Konghucu Tao Peking. Kitabnya orang-orang kebatinan. Kitab ini semua dianggap suci. Ada salah satu kitab yang diturunkan oleh umat Islam yakni Al-Qur'an. Semua para nabi yang diutus ke muka bumi diberikan mukjizat. Agar senantiasa kaumnya itu percaya kepada utusan Nabiullah. Mukjizat Nabi Musa. Allah berikan tongkat, ketika tongkat itu dilempar menjadi ular yang menelan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Tongkat itu diketok di lautan dan lautan bisa membelah menjadi dua. Namun ketika para nabi, para utusan Allah itu meninggal, semua mukjizatnya Allah tarik lagi ke langit. Untuk apa? Allah tahu. Bunda, Allah itu tahu manusia itu punya sifat yang namanya tengil. Bayangkan kalau kita pegang tongkat Nabi Musa. Luar biasa. Allah tahu semua ketika para nabinya meninggal dunia, Allah tarik semua mukjizat itu. Namun ada salah satu mukjizat yang diberikan kepada nabinya, kepada kekasihnya. Lantas mukjizat itu tidak lagi ditarik lagi ke langit. Mukjizat apakah itu? Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu tidak lagi ditarik ke langit? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Telah aku turunkan Al-Quran ke muka bumi untuk syifaun, obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi sekalian orang-orang yang mukmin. Untuk apa lagi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang-orang yang meyakini. Berapa banyak orang-orang yang di luar non-muslim ketika mempelajari Al-Quran, endingnya dia masuk ke dalam agama Islam. Yang lebih utama lagi, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, terpilih bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan keutamaan di antara 11 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan sebagai petunjuk linnas untuk manusia. Wa yubayyinati minal huda, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu wal furqan, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa Al-Quran itu kita imani sebagai kitab yang suci? Kunaon? Karena Al-Quran adalah salah satu kitab yang mengerti tentang fitrahnya manusia. Laki-laki suka dengan perempuan. Perempuan suka dengan laki-laki, fitrah. Al-Quran menengahi itu. Kalau engkau suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan, Al-Quran memberi petunjuk melalui jalan nikah. Al-Quran tahu tentang fitrah manusia. Jangan engkau dekati zina, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau dekati aja nggak boleh, kata Al-Quran.
Al-Quran relevan. Apalagi Al-Quran kalau kita baca, kita hayati di dalam bulan suci Ramadan. Wahai para kiai, para ulama, para asatidz, para guru, para konglomerat, para pejabat, para presiden. Wajib nikah kata Quran. Kalau ada kiai yang dilarang dalam suatu kitab dilarang nikah, saya mundur duluan dari ustadz. Dilarang menikah. Al-Quran relevan. Mengajarkan kita untuk menikah. Ada juga. Al-Quran mengajarkan ketika kita berpuasa. Mulai dari imsak sampai ketemu maghrib baru kita boleh makan. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran. Yang mesti kita tuntun dalam Al-Quran itu adalah kita mesti memahami arti bacaan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Bagaimana kita tahu itu jalan yang benar dan itu jalan yang salah sementara kita membaca Al-Quran tidak pernah tahu apa arti dan maksud bacaan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita memang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yuk ikuti apa kata Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat banget ibu-ibu. Puasa jadi kerasanya kayak nggak puasa ya Bu ya. Memang harusnya gitu, kalau bulan Ramadan itu lemes-lemes sedikit biasa. Tapi jangan dibawa lemes, apalagi dibawa males ya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Waduh, ya Ibu silakan deh. Nama dan pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Taklim Mushola Al-Muhajirin, Pilia 2, Bekasi Utara. Pertanyaannya adalah, mengapa bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran? Jadi kenapa segala aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Di antara kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan, di antaranya di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan ke muka bumi, seluruh makhluk yang ada baik yang di langit maupun di bumi, semua berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya Al-Quran, seluruh makhluk tunduk kepadanya. Terus apalagi kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Yang mana pada malam itu ketika kita sholat satu waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ustadz mic-nya boleh dinaikin sedikit Ustadz. Iya, Ya. iya. Jadi ketika kita melakukan amal kegiatan di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah di bulan suci tersebut, Allah lipat gandakan pahala ganjaran daripada amal ibadah tersebut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bu, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad aja selama bulan Ramadan itu lebih dekat sama Al-Quran. Ya, itu lebih rajin itu membaca Al-Quran. Begitu jadi dengan para sahabat. Cinta Nabi? Cinta Nabi? Aku. Cinta Nabi? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, tentunya kita mau coba tuh ikutin semua akhlak baiknya beliau. Betul apa betul? Ya. Nabi Muhammad itu akhlaknya akhlak Al-Quran.
Al-Quran. Gimana mau jadi pribadi yang punya akhlak Al-Quran kalau kita nggak deket sama Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang paling pas, Bu. Bu. HP-nya tinggalin dulu. HP-nya tinggalin dulu. Baca Quran dulu. Bangun tidur baca Quran apa lihat HP? Bener-bener ya ibu-ibu. Jadi ada gini, Mas David. Ada dua yang bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Ya. Yang pertama syafaatnya Al-Quran. Ketika kita masuk ke alam kubur, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Ketika nanti di padang masyar, ketika matahari berada sejengkal di atas kepala kita, Quran bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Dan terutama akan diberikan kita syafaat menuju syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma dua yang bisa memberikan syafaat, Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi dan juga syafaat Al-Quran ya Bu ya. Amin ya Robbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Andi. Dan nanti habis ini kita akan dengerin lagi guru-guru kita untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam rangka menambah khasanah keislaman kita. Tentunya hanya di sini di program Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita simak adalah dari surah Al-Isra ya. Ibu, bulan Ramadan, bulannya Quran. Kita mulai hari dengan membaca Quran. Terus juga sambil menunggu berbuka puasa setelah siap-siapin makanan. Boleh tuh tadarus Quran ya Bu ya. Sambil berdoa karena katanya waktu menjelang waktu buka puasa itu adalah waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Nah, untuk membahas surah yang tadi dibacakan, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemesnya karena puasa apa karena nggak punya uang? THR-nya belum keluar ya. Baru juga masih minggu awal Bu udah THR aja. Jadi alhamdulillah Bu, kita diberikan umur yang panjang. Suka yang panjang-panjang? Suka? Kalau suka yang panjang-panjang kita harus panjang juga dalam membaca Al-Quran. Enggak sedikit-sedikit, pendek-pendek selesai. Jadi alhamdulillah kita diberikan hati yang bahagia, pikiran yang lapang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk lillahi ta'ala. Jadi di dalam tafsir surat Al-Isra ayat 82 Bu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Di sini dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'an dan telah diturunkan Al-Qur'an. Menurut Asy-Syaikh Mana' Al-Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an.
ada rahasia yang sangat besar di balik diturunkannya Al-Quran. Yaitu untuk memberitahu penduduk samawi atau penduduk langit, yaitu para malaikat, bahwa umat Rasulullah itu sangat mulia. Dan dengan diturunkannya Al-Quran menjadi dasar-dasar syariat untuk kita menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Bu, kita pingin gak jadi umat yang terbaik? Kalau terburuk? Kalau lebaran pingin baju yang terbaik? Masak pingin masakan yang terbaik? Suami-suami yang terbaik? Istri-istri yang terbaik? Anak-anak yang terbaik. Maka jadilah kita umat yang terbaik dengan berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan menjadi pedoman kita, petunjuk hudalinas. Jadi Bu, kalau kita beli alat elektronik belum bisa pakai, itu kan ada buku petunjuk cara menggunakan alat elektronik. Ternyata manusia juga ada buku petunjuknya. Jadi penggunaan manusia itu juga ada petunjuknya. Manusia harus bagaimana, manusia berjalannya, berakhlaknya bagaimana, itu bukunya adalah Al-Quranul. Maka kalau kita mau mengetahui sesama manusia, bagaimana akhlaknya, bagaimana iman dan takwanya, itu kita bercermin. Bercermin pada Al-Quran. Jadi siapa di sini yang ketika membaca Al-Quran suka tersinggung? Jadi kalau baca Al-Quran sampai ayat-ayat orang munafik, ternyata saya. Iya. Baca Al-Quran sampai pada ayat-ayat orang bakhil, ternyata saya atau ibu. Atau penonton semua Cahaya Hati Indonesia. Enggak ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Bukan orang-orang yang suka tersinggung. Amin, Allahumma. Amin. Nah, untuk itulah kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini memiliki fungsi yang luar biasa. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama fungsi untuk orang-orang mukmin dan yang kedua untuk orang-orang yang zalim. Adapun untuk orang-orang yang mukmin yaitu ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yaitu yang pertama Al-Quran menjadi syifa atau obat. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim, Syekh Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Quran ini menjadi syifa atau obat, penawar. Untuk apa? Untuk qalbun, untuk hati. Penyakit-penyakit hati yang di dalamnya ma fi qalbi min amradim min syakkin wa nifakin wa syirkin. Yaitu penyakit hati yang berupa keraguan-raguan, yang berupa kemunafikan dan berupa penyakit syirik. Ada di sini yang suka syirik? Syirik lu gitu. Jadi ini adalah penyakit yang harus diobati dan obatnya itu menurut Imam Ibnu Katsir adalah termasuk Al-Quranul Karim. Begitu juga Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam tafsir beliau bahwa Al-Quran tidak hanya menjadi penawar bagi sakit batin tetapi juga sakit yang berupa sakit lahiriah. Contoh sakit pusing. Itu bisa diobati dengan ru'yat Al-Quran. Beda dengan pusing yang gak punya uang, itu obatnya juga kasih duit ya. Juga demam, juga disengat hewan liar. Itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit tersebut menurut Imam Asy-Syaukani.
Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya pada suatu hari para sahabat datang ke suatu kaum dan di situ pemimpin kaumnya itu tersengat oleh hewan yang ganas sampai demam. Kemudian ditanyakan kepada para sahabat yang lewat, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan pemimpin kami? Maka ada salah satu sahabat yang datang dan membacakan surat Al-Fatihah dan demamnya itu hilang. Alhamdulillah. Jadi kalau pusing, kalau demam baca Al-Quran. Dan selain menjadi obat, juga Al-Quran menjadi rahmat. Rahmat ini ibu-ibu di dalam surat Al-Fatihah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini basmalah surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan rahmat dari Allah. Bedanya jika Ar-Rahman itu adalah rahmat untuk seluruh manusia, tidak membedakan baik itu mukmin maupun kafir mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Tapi Ar-Rahim ini dikhususkan untuk orang-orang yang mukmin. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Sofatut Tafasir, bahwa ada rahmat Allah yang terputus dan ada rahmat Allah yang tidak terputus. Maka sebagai orang-orang mukmin yang kita semua ingin mendapatkan rahmat Allah, inginnya mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Mana tadi orangnya? Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mariska dari Majelis Taklim Masjid Raya Harapan Mulia Bekasi. Izin bertanya Ustazah, saya ingin tahu bagaimana caranya agar hati kita selalu senantiasa bergetar ketika kita mendengar serta membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah tambah keimanan kita. Ditambahkan keimanan kita kepada Al-Quran. Karena khasiat Al-Quran sebagai obat itu hanya untuk orang-orang yang mukmin. Nah, ada sebuah penelitian. Kalau ini dalil nakli, ini ada dalil akli. Yaitu sebuah penelitian dari Dr. Ahmed Al-Qadi. Yang di situ menjelaskan bahwa 97% ketika kita membaca Al-Quran akan berpengaruh pada diri kita. 97%. Dikuatkan juga oleh Muhammad Salim. Ini adalah seorang peneliti dari Universitas Boston. Di situ dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu akan menimbulkan vibrasi. Vibrasi yang di situ menyembuhkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak sehingga bisa menjadi sel yang bagus. Maka kita harus kuatkan iman kita dulu. Kalau kuatkan imannya kita hebat, maka ketika membaca Al-Quran kita akan selalu bergetar seperti HP yang ketika mendapatkan telepon. Nah, kalau Al-Quran ini kita jadikan sebagai getaran HP kita, maka subhanallah ketika kita mendapatkan, mendengarkan, membaca Al-Quran, maka akan bergetarlah seluruh tubuh kita sebagai dasar dari panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah metode atau cara agar kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah.
Karena mohon maaf Bu, zaman sekarang itu zamannya zaman edan. Sekarang yang jadi tuntunan bukan Al-Quran, tetapi apa? HP. Tapi saya kasih tahu caranya Bu. Biar tidak ikut edan, bagi para pemegang HP silahkan download aplikasi Al-Quran. Jadi dimanapun kita membawa HP, kita pun bisa tetap membaca Al-Quran biar tidak edan. Kenapa banyak orang edan? Karena mereka tidak suka membaca Al-Quran sehingga jiwanya menjadi gersang, pikirannya menjadi tidak tenang. Akhirnya zaman semakin rusak, akhlakul karimah semakin bobrok. Itu karena pengaruh dari penggunaan HP yang tidak baik. Maka mari kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran. Dan amaliyah kita untuk kita berbuat sesuai dengan wa kana khuluquhul Quran. Yaitu dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Biar apa Bu? Biar kita tidak jadi Karena kalau orang edan itu pasti tidak bisa menggunakan pikiran dan hatinya dengan baik. Akhirnya apa? Tidak mau menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat para generasi kita. Jika mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, maka itu mereka bagian dari ciri-ciri orang yang edan. Tapi sayang 1000 sayang, zaman sekarang orang yang gak edan, gak keduman. Makanya kita jangan kemudian menjadi edan untuk keduman. Tapi jadilah waras untuk kemudian kita menjadi bagian daripada khidmat terhadap Al-Quran. Buatlah majelis-majelis taklim Al-Quran. Buatlah kita sehari-hari membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Karena bagian daripada orang yang dolim adalah ketika orang yang kufur terhadap Al-Quran dan tidak mau meyakini adanya kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Baik. Maka di bulan Ramadan kita berbanyak membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah Bu. Deketin diri sama Al-Quran ya. Nah kalau ibunya rajin baca Al-Quran, insya Allah anak-anaknya ngikut. Betul apa betul Bu? Iya kan? Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah tadi bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Ustazah terima kasih ilmunya ya Ustazah ya. Itu bisa jadi obat Bu. Bisa jadi obat. Bukan dibakar. Enggak, astagfirullahaladzim. Dibaca. Insya Allah getarannya masuk ke dalam badan kita. Insya Allah ya Ustazah ya. Baik, setelah ini kita akan melanjutkan ya. Kajian kita tentunya di program insya Allah jadi kesayangan kita semua ini di bulan suci Ramadan. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, setelah tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Nah sama-sama langsung kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Mededu. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan untuk menghadiri dan menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini bulan Ramadan. Ya Bu ya? Berarti ada kewajiban apa Bu? Puasa. Masih puasa Bu? Puasanya sebeduk atau sampai maghrib? Ah, yang benar. Kalau dulu waktu kita masih unyu-unyu puasanya Setengah hari. sebeduk. Namanya sebeduk atau setengah. Ini udah nggak ada yang setengah hari ya. Atau barangkali pemirsa di rumah masih ada yang masih setengah hari puasanya. Masih? Alhamdulillah. Berbicara tentang Ramadan Ibu, berbicara tentang puasa. Ada satu amalan dari sekian banyak amalan yang Allah muliakan, yang Allah banggakan. Yaitu apa? Membaca Al-Quran. Dan banyak faidah serta manfaatnya baik secara dohir maupun secara batin. Kalau secara akhiratnya atau maknawinya, manfaat, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu, yang pertama Allah melipat gandakan satu huruf menjadi 10 berlipat Kalau saja pahala ini bisa dikonversikan ke uang Bu. Mau Bu? Mau ditukar Bu? Di mana-mana ibu-ibu tuh sama Bu. Kalau saya obrolin masalah uang tuh mau Ustaz, mau. Gitu kan? Mau. Kebayang Bu, kalau kebaikan membaca Al-Quran dikonversikan dengan uang, itu udah nggak ada nolnya Bu. Sudah ada? Sudah tidak ada? Nolnya. Nggak muat itu uang untuk nol. Jadi Allah melipat gandakan kebaikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa? Allah juga mengangkat kedudukan dan derajat orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu kalau urusan akhirat. Saya yakin ibu-ibu udah pinter-pinter ini Kang David. Yang terpenting apa sih manfaat dan faidah atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan bahkan di luar Ramadan. Yang pertama Bu, ibu mau awet muda atau awet tua nih Bu? Awet muda atau awet tua? Awet muda. Bu, saya kasih tahu Bu ya resepnya Bu. Kalau ibu mau awet muda, ya tampak cantik terus, baca Al-Quran Bu. Iya, baca Ibu nggak perlu ke salon. Ibu nggak perlu dandan. Kalau mau tampil cantik, mau tampil muda, baca apa bisa Ustaz? Kita cek. Yang pertama ketika ibu membaca Al-Quran, mulutnya bunyi nggak? Bibirnya gerak nggak? Ibu pernah senam muka? Supaya mukanya lentur atau supaya mukanya kenceng? Kenceng. Itu porosnya atau menggunakan apa Bu senamnya Bu? Mulutnya kalau kata orang Cirebon nih dipenyat-penyodin. Apa? Penyat-penyodin. Ya, tarik sana, mencu, tarik kiri, tarik kanan, manyun ke bawah. Dalam membaca Al-Quran ada nama bunyi atau harokat fathah. Fathah itu apa? Ada namanya doma. Doma itu gimana? Mencu. Ada namanya kasro. Kasro itu apa? Meringis. Gimana kasro Bu? Ya. Ada sukun. Itu kalau ibu lakukan pagi, sore, siang dan seterusnya, maka dengan sendirinya wajah ibu akan tetap cantik. Yang kedua, ada profesor dari Jepang. Kalau tidak salah Profesor Emoto. Yeah.
itu meneliti tentang air, perubahan air. Air diberikan musik keras dengan yang lembut, diberikan bacaan-bacaan yang buruk dengan bacaan yang baik. Ternyata ketika air itu disajikan dan dibacakan lantunan-lantunan dan doa-doa dalam ajaran Islam, itu berubah menjadi indah. Dalam air itu menjadi indah. Apa hubungannya, Bu? Hubungan dengan kita manusia berapa persen, Bu? Berapa persen kandungan tubuh dalam kita air? Berapa persen air? 70 sampai 75%. Ya tergantung lah, kalau gede sedikit ya kan kandungan airnya beda gitu. Artinya apa? Kalau kita bacakan Al-Quran, semua jaringan yang ada di dalam tubuh kita, cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Ini nanti tangan-tangan ibu itu udah enggak apa namanya ini? Keriput. Oh, keriput ya. Enggak akan begitu. Kenapa? Karena ada pembaharuan sel. Karena cairan yang dalam tubuh kita selalu baik. Jadi murah sebenarnya kalau mau cantik. Kalau mau awet tua atau awet muda ya? Awet muda lah Ustaz. Awet muda. Kalau mau awet muda, ya banyakin baca baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Berikutnya, Bu. Ibu suka emosi enggak kalau enggak punya duit? Suka emosi? Bapak suka dimarah-marahin, Bu? Bapak suka dimarah-marahin, Bu? Aduh jangan, Bu. Kasihan, Bu. Ya. Ibu kalau suka marah, tandanya ibu mohon maaf jauh dari Al-Quran. Emosinya nggak stabil, kok bisa Ustadz? Ya, dalam kepala kita itu ada otak. Di dalam otak kita itu ada cairan yang kalau kita gunakan dengan membaca Al-Quran, maka cairan ini akan membentuk sel-sel yang baru, akan membantu apa? Kita tidak mudah marah. Suka lihat orang mudah emosi? Itu kuncinya baca Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita yang menggerakkan semuanya ada di. Kalau cairan otak ini selalu dilantunkan bacaan Al-Quran, oh keren. Yang terakhir nih manfaatnya, Bu. Sekarang lagi puasa kan? Ibu kalau baca Al-Quran itu enggak terasa puasanya. Saya kasih resepnya. Mau, Bu? Saya alhamdulillah enggak pernah kerasa kalau puasa, enggak pernah lapar, lemes enggak. Syaratnya apa? Tipsnya cukup baca Al-Quran 13 jam. Ya? Oh, katanya mau terasa enggak? Ibu habis subuh baca Quran jangan banyak, 13 jam saja. Terus? Habis subuh jam 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu baca Quran. Itu tips dari saya kalau ibu ingin puasanya tidak terasa lapar dan haus. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, menghilangkan rasa lapar ketika berpuasa. Jadi nih, kalau mau sehat, mau baik, mau kuat, tidak terasa puasanya, bacalah Al-Quran. Tapi tetap kolaknya dimakan, Iya. gorengannya dimakan. Makan. Yang ngumpulin dari pagi tuh. Tadi masih suka ya ngumpulin dari pagi ya? Masih ya? Ya, dibagi. Dibagi. Buat Kang David? Boleh. Habis ini ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Siap, Kang. kalau bulan Ramadan ini pas siang-siang jam 12, jam 1, jam 2 ini lagi apa? Oh, masa kritis ini. Kang David, Masa kritis. lihat coro jalan di bawah panci itu serasa lihat biji kurma Lihat ngelundung. Ya. Kayak kurma mejol ngelundung. Itu kalau jam segini. Ini masa-masa kritis, jadi nggak heran nih kalau ibu-ibu kelihatan nih udah mulai agak ya gitu ya. Silakan, ibu ada yang mau bertanya nggak? Monggo, ya silakan. Langsung pertanyaannya, namanya siapa dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya Ibu Neneng Supriyatin dari Majelis Ta'lim Masjid Harapan Mulia, Tarumajaya, Bekasi. Pertanyaannya, apakah yang pahala yang hanya mendengarkan Al-Quran sama besarnya dengan pahala yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggak pahalanya antara baca Quran sama dengerin bacaan Al-Quran gitu ya? Murotal gitu ya Bu ya? Ya silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada kaidah yang disebut dengan atau yang berbunyi al-ajru biqadri ta'ab. Nilai kebaikan itu disesuaikan dengan jeripayah. Ya, nilai kebaikan disesuaikan dengan jeripayah. Antara yang membaca Al-Quran dengan yang mendengarkan sama mendapatkan kebaikan. Tapi yang membedakan pegel mana, capek mana Bu. Gitu ya. Lagi puasa, baca Quran, teriak-teriak. Dengan lagi puasa cukup dengerin sayup-sayup Al-Quran, suara Quran, suara orang baca Quran. Yang bacanya 1 jam, dengerinnya cuma 5 menit. Sisanya apa? Tidur. Ah, itu saya banget itu. Ya, saya Bang. Orang sini mah nggak ada. Jadi banyakan mana kira-kira? Bacanya 1 jam, tapi dengarnya 5 menit. Sisanya ngapain? Tidur. Jadi otomatis kalau melihat dari kaidah tersebut, yang banyak ya yang membaca. Terus kalau mendengarkan, dalam bacaan tadi apa? Untuk mendengarkan dan mentadaburi. Jadi kalau mau pahalanya banyak, bukan sekedar mendengarkan, tapi juga mentadaburi Bu. Ya. Nah sekarang ini waktunya nih, momen yang terbaik dan momen yang tepat. Kalau ibu masih bacaannya terbata-bata, ayo sekarang waktunya belajar. Jadikan 1 bulan ini lancar baca Quran. Kalau yang belum bisa baca, bulan ini menjadi bulan perubahan. Harus baca Al-Quran. Harus bisa, belajar Bu. Jangan sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Quran saja masih belum bisa. Jangan, harus sekarang. Dari sekarang selagi ini kita diberikan kesehatan, umur, kesempatan untuk hidup. Ayo ibu belajar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar, pahami artinya. Yang sudah lancar, belajar cara menerjemahkannya. Ada metode menerjemahkan Al-Quran dengan mudah walaupun tidak bisa bahasa Arab. Itu lembaga yang sedang kami kembangkan di Cirebon. Insya Allah di sana banyak, mak-mak semua. Udah pada bisa dan pinter-pinter insya Allah. Intinya ayo membaca Al-Quran. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Mededu. Ya Sama-sama. Allah, terima kasih. Semoga Allah balas dengan kebaikan Ustadz atas ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan semoga Ustadz selamat sampai di rumahnya ya Bu ya. Nanti bisa buka puasa sama keluarganya di Cirebon. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kalau kita ke Cirebon singgah ke rumah Ustadz Bu ya. Boleh. Boleh Ustadz. Baik, pemirsa, tadi kita sudah banyak mendengarkan dari guru-guru kita ya.
ilmu ini akan sia-sia kalau tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan. Jadi nanti selesai acara ini, setelah selesai berdoa dengan guru-guru kita, ya langsung pegang Qur'annya, baca Al-Qur'an. Yang belum bisa baca gimana? Belajar, kata Ustadz tadi. Yang masih belum bisa baca tapi bisa dikit-dikit, baca walaupun terbata-bata. Insya Allah dapat pahala. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadzku, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Saya boleh pantun? Boleh. Dijawab ya. Ke kampung Melayu beli lampion. Kita ngaji yuk. Sama Ustadz Azhari Nasution. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran. Nabi kalau masuk bulan Ramadan, interaksinya dengan Al-Quran lebih intens dibanding bulan-bulan yang bukan Al-Quran, bukan bulan Ramadan. Lebih intens interaksinya dengan Al-Quran. Bacaan Al-Quran Nabi di bulan Ramadan lebih sering ketimbang di bulan di luar Ramadan. Ibu-ibu, udah sampai juz berapa? Nah. Ini kenapa pada jawab tengok-tengokan juz ini? 29 katanya. Apa? Juz 29. Oh, Masya Allah. Mulainya dari juz 30. Allah. Baik. Bicara tentang Al-Quran dan Ramadan, kita simak surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5, pemirsa. Kita akan tadaburi ayat ini, apa poin-poin pentingnya. Saya tidak sendiri di segmen ini, saya ditemani oleh qari'ah kita. Dengan siapa ibu namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Ibu Widya. Ibu Hajah Widya, mudah-mudahan sehat walafiat. Bantu saya dan pemirsa bacakan surah Al-Qadr satu ayat berikut terjemahannya. Insya Allah kita akan tadaburi setelah itu. Silakan Ibu Widya, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cukup? Baca terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam qadar. Baik, cukup sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kata yang mesti kita kasih anotasi, kita garis bawahi. Inna anzalnahu fi lailah al-qadar. Di dalam Al-Quran, kata para ulama, ibu-ibu, proses turunnya Al-Quran itu diungkap dengan dua kata. Pertama ada kata-kata nazzala. Yang kedua anzala. Ada nazzala, ada anzala. Apa bedanya? Kalau nazzala berarti Al-Quran, Allah sedang berbicara bahwa proses turunnya Al-Quran itu gelondongan. Satu kodi. Seabrek 30 juz. Ini proses diturunkan. Kalau anzala, saya terbalik. Kalau anzala berarti Al-Quran sedang berbicara bahwa Al-Quran itu turun gelondongan. 30 juz.
al-jumli, semuanya. Kapan itu? Saat dimana Allah menurunkan Al-Quran min lauhil mahfuz ila baitis sama, ke langit dunia. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikum. Ayat ini menggunakan kata-kata anzala bukan nazzala, menunjukkan ayat ini sedang berbicara tentang proses turunnya Al-Quran, yang prosesnya itu diturunkan secara keseluruhan. Beda kalau Al-Quran menggunakan kata nazzala. Kalau nazzala berarti turunnya mufarraqan, terpisah, tadarrujan, berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kata Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai dzikra, sebagai peringatan. Coba perhatikan. Jadi Al-Quran itu supaya bisa jadi dzikra, supaya bisa jadi pelajaran, kudu bertahap. Kudu dikit-dikit. Kalau mentadaburi Al-Quran, nggak boleh langsung 30 juz, begah. Dikit seayat. Bahkan para sahabat Al-Quran, kalau belum diamalkan ayat yang dia baca, dia nggak pindah ayat dulu. Hebat gak tuh? Halo? Assalamualaikum. Dulu Ki Ahmad Dahlan pernah ngaji tadabur surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bertahun-tahun ngajinya itu mulu materinya nggak ganti-ganti. Muridnya nanya, "Kiai, ngaji itu mulu, kagak ada materi yang lain ya?" Apa jawaban Ki Ahmad Dahlan? Kenapa kita belum pindah? Karena ayat ini belum kita amalkan semuanya. Nazzala itu bertahap, berangsur. Tapi kalau anzala turunnya segelondongan. Ayat ini berbicara Al-Quran diturunkan Allah pada peristiwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Ke langit dunia. Diturunkan segelondongan. Masya Allah. Nanti proses yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitati Jibril, lewat Jibril alaihi salam. Baru bertahap-tahap selama 23 tahun. Ibu-ibu, apa poinnya? Nabi Muhammad aja hatinya bersih, maksum, terpelihara dari dosa, nerima Al-Quran 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Lah ibu-ibu di sini mau baca Quran langsung hafal. Apa yang terjadi? Akhirnya dia hafal, dapat awal, hilang ujungnya. Hilang ujungnya, dapat tengahnya. Hilang tengah, hilang ujung, hilang pangkalnya. Berinteraksi dengan Quran harus sabar. Nabi saja berapa tahun? 23 tahun. Bagus. Poin yang kedua, kata-kata Lailah. Lailah artinya malam. Kami telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, gelondongan al-jumli, an-nuzul al-jumli, secara sekaligus pada waktu malam. Malam itu malam yang mulia. Ini menarik sekali. Kenapa ya? Setiap Al-Quran bicara tentang sesuatu yang hebat, itu biasanya setting waktunya bukan siang tapi malam. Tahajud. Wa minal lail fatahajjad bihi. Siang atau malam? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Siang atau malam? Malam. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lail. Siang atau malam? Kenapa setiap bicara yang dahsyat-dahsyat malam bukan siang? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Brosur. Brosur doang. Jangan umrohnya nggak balik Iya. modal saya. Iya. Kenapa setiap bicara yang dahsyat Allah bicara waktunya malam bukan siang? Karena malam itu waktu prime time. Untuk komunikasi sama Allah. Yeah. Waktu yang dahsyat untuk dekat sama Allah. Ibu-ibu, malam itu waktu buat deket.
mirip pengantin baru. Pengantin baru kalau mau bulan madu, malam orang Arab ngomong begini. Ya Laila tul, ya subuh qif. Wahai malam panjanglah. Wahai pagi kalau bisa jangan datang. Tuh, diomelin pagi sama dia. Malam mulu dong ya. Iya, kenapa orang Arab yang pengantin baru bulan madu diomelin sama dia waktu pagi? Waktu malam dia bangga-banggain. Lama ngapa sih? Pagi lu jangan datang apa? Begitu. Karena dia pengen intim dengan pasangannya. Pengen deket sama pasangannya. Pengen mengekspresikan cinta dan kedekatannya dengan pasangannya. Ya Bu ya? Nenek-nenek ngangguk aja nih kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Itu kalau pengantin Arab. Lo kalau pengantin orang mana nih? Orang Bojong Bekasi. Kagak pagi, kagak malam ini ya. Tuh, hajar aja. Ya ilaha illallah. Ini siapa lakinya ini? Bu. Ya. Ini malam tuh luar biasa. Pelajaran yang kedua, belajar dari ayat ini. Kalau mau dekat sama Allah, bangun malam. Hidupkan malam. Dulu, para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka melatih anak mereka untuk bangun malam sejak bayi. Untuk qiyamul lail sejak bayi. Gimana caranya? Bayi baru lahir, itu emaknya sengaja bangunin. Sampai anaknya nangis. Terus tiap hari. Disuruh sholat, enggak, bangun aja. Habis bangun, diempokin lagi biar tidur. Itu begitu orang dulu. Lah kalau orang sekarang kan beda. Lihat anaknya bangun malam-malam, malah diempokin biar tidur. Salah. Kudunya bangunin biar melek. Kalau itu dilatih lama-lama matanya terbiasa bangun malam. Kalau sudah gedean dikit terbiasa sholat subuh. Kalau sudah balik naik sedikit lama-lama dia gemar tahajud. Masya Allah. Amin ya Allah. Kalau kita gimana? Bangun, tidurin pak. Bangun lagi, pak, boboin pak. Begitu anaknya udah besar, membangunkannya seperti membangun anak macan karena taringnya udah tumbuh. Bangun dek, apaan sih mah? Capek ini sekolah. Tuh, Masya Allah, melatihnya tidak dari kecil. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Lanjutkan ayat kedua, silahkan Ibu Widya. Wa ma Ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terjemahannya? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Masya Allah. Apa malam kemuliaan itu? Kalau Al-Quran mengungkap dengan kata-kata wa ma adroka, menunjukkan peristiwa yang sedang dibicarakan, ini sesuatu yang sakral. Lanjut ayat ketiga. Lailatul qadri khairum minal fissahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran membocorkan apa malam qadar itu. Malam qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kata-kata 1000 di sini bukan berarti angka di bawah 1001 atau angka setelah 999. Bukan. Maksud alfi syahr adalah angka yang gak terbatas. Kemuliaannya gak terbatas. Mirip kalau kita bilang ulet kaki 1000. Emang udah ada yang pernah ngitung kakinya berapa? Pintu lawang. Emang udah ada yang ngitung pintunya? Enggak. Ngapa dibilang 1000? Karena banyak. Sama ini. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya tidak terbatas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Amin. Kita mendapatkan cipratan berkah Lailatul Qadar. Amin.
terlalu nggak pantas kalau kita doa mudah-mudahan saya dapat Lailatul Qadar. Aduh, rasanya bagaimana ya? Ya. Ibadah kita masih kurang. Minimal kena cipratannya Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Sama-sama kita sedekah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, biasain baca Quran yuk. Yuk, 1 hari 1 juz bisa? Insya Allah bisa. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan dimampukan kita tidak hanya membaca dan juga kita bisa menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya robbal alamin, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Baik, setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita di sini di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Ayo kita aminkan semua yang punya penyakit, punya kesulitan, yang niat pengen membersihkan diri di bulan Ramadan ini, semoga Allah ijabah doanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir jami'a umurana. Allahumma sahhil umurana. Ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana Amin. wa sujudana wa salatana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim, berikanlah kepada kami kemuliaan Ramadan. Amin ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah para pemimpin kami ya Allah. Amin ya Allah. Berikanlah rasa takut kepada para pemimpin kami ya Allah. Amin ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ya Allah bangsa Indonesia kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya Allah. Kemudahan dalam setiap perkara. Satukan kami dalam ketaatan-Mu agar Engkau turunkan berkah untuk kami, untuk Indonesia tercinta ya Rabb. Ya Allah, perbaikilah kami semua, anak-anak kami, Amin ya Allah. orang tua kami, Amin ya Allah. agar kami sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kami lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini waktu yang tepat untuk kami mendidik diri kami sendiri menjadi hamba-Mu yang lebih taat ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai lahan dan ladang untuk kami terus berbenah diri ya Allah. Amin. Dekatkan kami ya Allah dengan orang-orang salih. Dekatkan kami ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami ahli surga kelak nanti. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya kita berharap di bulan Ramadan ini kita bisa meraih derajat ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi lebih baik dari sebelumnya, jadi manusia yang senantiasa benar-benar bisa sabar ya. Dan juga bisa jadi pribadi-pribadi yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bulan Ramadan ini penuh keberkahan bagi kita semua jika kita mengikhlaskan semuanya niat kita lillahi ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan kali ini benar-benar menambah khasanah keislaman kita dan juga menambah keimanan kita. Saya David Halik undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu